Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salamun, NIM E2019-2089. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekuatan pasar dalam Islam, konsep permintaan. Pengertian dari kekuatan pasar yaitu terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang menentukan tingkat harga tertentu, sehingga dengan adanya transaksi akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa. Dan memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan merupakan salah satu elemen yang menggerakkan suatu pasar. Jadi permintaan itu suatu elemen yang bisa menggerakkan harga suatu barang. Ibnu Taimiyah menunjukkan permintaan yaitu keinginan, di mana keinginan yang muncul pada konsumen sesungguhnya merupakan suatu yang kompleks, dikatakan berasal dari Allah. Namun pada dasarnya faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dapat diurai sebagai berikut. Yang pertama, harga barang yang bersangkutan. Nah, jadi misalkan di sini itu harganya rendah dan di luar kota itu harganya sangat mahal. Jadi itu sangat bersangkutan antara harga yang di sini dengan yang harga yang di luar kota. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, harga barang lain yang terkait. Yang keempat, selera konsumen. Nah, misalkan konsumen ini membeli suatu barang dan tidak selera dengan harganya, maka harganya itu bisa diturunkan. Seperti yang ada di pasar tersebut, harganya itu bisa ditawar. Yang kelima, ekspektasi atau pengharapan. Yang keenam, maslahah. Jadi bisa disimpulkan bahwa perubahan faktor di luar harga akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan atau penawaran. Kenaikan harga barang lain, misalnya barang substitusi, akan menyebabkan bergesernya kurva permintaan ke kanan. Demikian pula, kenaikan tingkat masalah suatu barang akan meningkat permintaan terhadap barang tersebut, yaitu bergesernya kurva permintaan ke kanan. Sebaliknya, menurunnya tingkat masalah suatu barang akan menggeser kurva permintaan ke kiri bawah. Materi selanjutnya yaitu mekanisme kerja pasar. Pengertian kekuatan pasar dalam Islam, konsep penawaran. Penawaran dalam khasanah pemikiran ekonomi klasik, pasokan atau penawaran telah dikenali sebagai kekuatan penting dalam pasar. Ibnu Taimiyah misalnya mengistilahkan penawaran ini sebagai ketersediaan barang di pasar. Jadi penawaran ini bisa dikatakan orang yang menyediakan suatu barang di pasar tersebut, atau bisa dikatakan sebagai penjual barang. Dalam pandangannya, penawaran dapat berasal dari impor dan produksi lokal, sehingga kegiatan ini dilakukan oleh produsen maupun penjual. Yang kedua, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya.
Produsen dengan tingkat keimanan biasa kemungkinan akan menawarkan barang dengan kandungan berkah minimum. Namun, konsumen dengan tingkat keimanan yang lebih tinggi lebih menyukai barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi. Jika mereka melihat barang dengan kandungan berkah yang lebih tinggi, maka mereka akan meninggalkan barang dengan yang kandungannya dengan kandungan berkah yang rendah dan menggantinya dengan barang yang kandungan berkah yang lebih tinggi. Nah, jadi misalkan itu nilai suatu keberkahan itu lebih sedikit, maka akan meninggalkannya dan akan menggantinya dengan berkah yang lebih besar. Yang ketiga, keuntungan. Keuntungan itu bisa dikatakan suatu hasil dari proses penjualan. Jadi, keuntungan ini merupakan bagian dari masalah karena ia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan ada dua macam. Yang pertama itu harga barang. Nah, misalkan harga beras per kilo itu si penjual membeli dengan harga 10.000, kemudian dijual dengan harga 11.000. Nah, keuntungan dari harga beras tersebut 1.000. Yang kedua, biaya produksi. Ketika biaya produksi itu rendah, maka keuntungan pun yang diterima itu rendah. Dan ketika biaya produksi itu mahal atau tinggi, maka keuntungan yang diperoleh itu tinggi juga. Jadi ketika harga rendah, maka keuntungan pun rendah. Ketika harga tinggi, maka keuntungan pun juga tinggi. Materi yang terakhir yaitu kurva pasokan atau penawaran. Kurva di samping menunjukkan perilaku agen yang selalu berusaha untuk memperoleh maslahah yang maksimum. Kurva di samping menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang dipasok. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin tinggi pula jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, semakin rendah pula jumlah yang ditawarkan. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.